Akhirnya bis dengan bodi bongsornya bisa masuk di NTB juga. Untuk harganya sendiri satu unit ini seharga 4.300.000.000. Gokil. Dan kurang lebih seperti inilah nampak interior dari armada tronton terbaru dari PO New Surabaya Indah ketika melayani penumpang nantinya. Tapi kalau untuk perjalanan pagi, siang, sore, tentunya ini lebih asik. Kesan dari saya cukup enak ya, biarpun belakang kayak gini terasa masih stabil. Ini bisnya sedang berjalan loh ya. Setelah istirahat dan bersih-bersih di Banyuwangi, armada kami siap melanjutkan perjalanan lagi. Nanti kita akan melintasi Bali, tidak menggunakan tol laut ya, hitung-hitung sekalian buat Indraya bis ini. Oke, di pukul 20.50 kita baru saja jalan dari Banyuwangi. Sekarang kita menuju NTB, tepatnya di Lombok. Dan nanti satu unitnya lagi akan lanjut menuju Bima. Ya, seperti ini nampak interior dari armada terbaru sleeper bus New Surabaya Indah yang ditopang dengan sasis Mercy O500 RSD 2445. Ya, kemarin kita udah lihat bagian interiornya, kemudian rilisan sampai bagian interior yang masih bawaan karoseri ya, baik ke kursinya yang masih menggunakan plastik, ya seadanya. Namun tadi pas di Banyuwangi kita udah bersih-bersih, kemudian pasang karpet dan lain sebagainya, dan kurang lebih seperti inilah nampak interior dari armada tronton terbaru dari PO New Surabaya Indah ketika melayani penumpang nantinya. Dan ini tentunya menjadi kabar gembira bagi masyarakat NTB khususnya yang melakukan perjalanan dari Mataram menuju Dompu, Bima maupun rute sebaliknya. Mungkin kita bisa lihat dikit-dikit dulu untuk kabin kemudinya. Ya, seperti ini nampaknya di balik setir kemudi ada Bang Bian. Nanti Bang Bian nyampe Lombok ya, atau sampai Bima nanti? Lombok. Sampai Lombok. Kesan bawa unit Mercy 2445 gimana Bang Bian? Ya, nyaman. Nyaman ya. Ya. Mungkin ada kendala-kendala dikit atau perlu hal-hal yang perlu diadaptasi? Ya, paling istimewa dah kalau Tronton Matic ini untuk adaptasi retainernya aja sih. Iya. Penyesuaian. Ya, oke. Jadi seperti ini ya untuk setir kemudinya kayak gini, elegannya benar-benar terasa. Kemudian untuk dashboardnya, speedometernya kelihatan lebih segar dan lebih informatif. Ini ada CCTV-nya juga, baik itu mengarah ke depan, kemudian ke belakang, kabin penumpang, kabin kemudi, dan lain sebagainya. Ya, seperti ini untuk pandangan ke depan, kayak gini di kabin kemudi. Ya, masih oke lah ya. Kebetulan di atasnya kabin kemudi ini ada kelas kursi sleeper juga, satu di kiri dan dua di kanan. Ya, Mercy 2445 ini diklaim sebagai sasis dengan fitur kenyamanan terbaik bila dibandingkan dengan kompetitornya. Salah satu fiturnya ADAS. Jadi ADAS ini berfungsi ketika ada kendaraan yang tiba-tiba muncul atau ngerem mendadak, bis ini akan ngerem secara otomatis. Kemudian kalau misalkan di tol atau dalam kecepatan tinggi, ketika keluar dari jalurnya atau garis jalan raya ini, itu semacam ada notif yang memberitahu supir bahwa bis ini keluar dari jalurnya baik sebelah kiri maupun sebelah kanan. Tentunya akan meningkatkan faktor keamanan ketika berkendara seperti itu. Ini udah menggunakan heat unit Android, tampilan kayak gini, ada panel-panel juga, baik panel lampu, suspensi udara dan lain sebagainya, dan ada sebelah kanan sana juga. Oke, mungkin kita bisa lihat ya untuk kabin penumpangnya kayak gini. Wes, cakep ya. Ini ada tulisannya SPS New Surabaya Indah dengan LED yang menyala. Kita langsung disambut di bagian sebelah kiri dan sebelah kanan. Nampak dari saya untuk kesan pertama dari kabin penumpangnya, kesan elegannya benar-benar terasa sih. Ini ada karpet merah dari depan sini sampai belakang yang menambah nuansa kenyamanan di kabin penumpang trontonnya New Surabaya Indah ini.
Oke, mungkin kita bisa bergeser ke belakang lagi untuk melihat lebih jauh. Seperti apa sih kabin penumpang dari Tronton Mercy 2445 punya New Surabaya Indah. Oke, Om Din. Halo. Oke. Selamat Nah, jadi malam. ini Om Din yang bakalan mengendarai kendaraan ini ya. Siap. Iya. Mantap. Gimana Om Din kesan membawa unit ini? Sangat nyaman sekali, Hmm. tapi luar biasa kenyamanan dan perbedaan suspensi dan CC yang begitu besar. Jadi kita sebagai driver sangat memuaskan. Terima kasih Bang. Siap Om Din. Oke. Mantap, SPS luar biasa. Luar biasa. Oke. Ya, seperti ini ya. Nampaknya mungkin kita mulai dari depannya dulu. Ya. Ini kabin pengemudi di bawah sini, kemudian di atas kabin pengemudi ini ada kabin penumpang atau kursi sleeper. Yowes, kita naik dulu. Untuk aksesnya kayak gini. Sekarang kita udah ada di kursi sleeper bagian paling depan di dek atas. Seperti ini untuk view ke depannya, cuman sayang banget ya karena malam, jadi view ke depan itu rada-rada kurang sih. Tapi kalau untuk perjalanan pagi, siang, sore, tentunya ini lebih asik gitu. Kita mendapatkan fasilitas personal seperti layar AVOD sebagai sarana hiburan, cuman ini lebih bisa diatur ya sesuai dengan kondisi atau kebutuhan teman-teman semuanya, baik bagian kiri dan juga bagian kanan. Ini ada cup holdernya juga untuk taruh minuman maupun makanan. Di atas ini ada lover AC 2. Ini ada lampu bacanya juga. Ada port USB yang Type-C dan juga Type-R. Ini ada seat beltnya juga. Ada bantalan kecil tulisannya SPS New Surabaya Indah. Ada CCTV-nya juga. Mantap. Kesan dari saya pertama kali sih nuansa kehangatan, kenyamanan benar-benar terasa ya. Untuk kursinya sendiri memiliki konfigurasi satu di kiri, dua di kanan. Dan kalau nggak salah untuk total seatnya setelah saya hitung-hitung ada 43 kursi sleeper dalam satu armada ini. Cukup banyak. Kita mulai dari yang single dulu kali ya. Oke. Untuk yang single seatnya nampaknya seperti ini. Memiliki desain ada warna hitam dicampur dengan warna kuning. Kemudian di sini ada bantal leher kecil, tulisannya SPS New Surabaya Indah. Untuk akses naiknya dibuatkan satu injakan kayak gini, kemudian di atasnya ini ada pegangan. Untuk posisi kursinya sejajar ya, atau rata bagian kiri dan juga bagian kanan. Untuk akses naiknya teman-teman bisa injak kayak gini aja ya, Cis. Injak kaki kiri kita, injak yang kiri. Wes, tinggal naik saja. Seperti ini. Sekarang kita udah ada di seat yang single sebelah kiri. Seperti ini nampaknya. Untuk bagian depan sini kaki saya tidak mentok ya, dengan tinggi 166 atau 165. Masih ada space atau legroomnya masih ada. Untuk fasilitas personal yang akan kita dapatkan ada layar AVOD sebagai sarana hiburan selama perjalanan seperti buat nonton YouTube, Netflix, dan lain-lain. Teman-teman bisa hotspot, pakai internetan, handphone teman masing-masing. Ya, kita bisa menikmati layar AVOD-nya. Seperti itu, guys. Di sini ada cup holdernya juga bagian sebelah kiri dekat kaca untuk taruh minuman maupun makanan. Di bagian atas ada dua lover AC. Kalau kita geser menjauh dari yang merah, itu buka. Kalau kita dekatin dengan tombol merah ini, itu mematikan atau mengatur kecil kapasitas suhu AC-nya. Di sini juga ada lampu baca. Lampu bacanya kayak gini. Ada bagian depan dan bagian belakang. Di sini sudah disediakan juga port USB baik yang Type-C dan juga Type-R.
Biasanya kalau perjalanan malam silau itu lumayan ya di bagian sebelah kiri ini. Jadi sudah dibuatkan holder bagian sebelah kiri, ada satu yang depan dan juga belakang. Jadi dengan adanya holder ini lampu kendaraan tidak masuk atau silau gitu. Jadi teman-teman bisa tidur dengan tenang seperti itu. Nah, bisa ditutup kayak gini ya. Kalau misalkan teman-teman butuh privasi, biasanya banyak orang lalu lalang kan di sini, supaya ndak dilihatin orang. Yes, ada holdernya juga bagian sebelah kanan sini. Ada dua, depan sama belakang. Tinggal ditutup aja, teman-teman bisa mendapatkan suasana yang lebih privasi. Untuk kursinya dari saya cukup nyaman ya. Di sini sudah disediakan juga bantal chill, ada tulisannya SPS New Surabaya Indah. Ada seatbeltnya juga demi meningkatkan faktor keamanan selama perjalanan. Nah, di sini ada tuasnya juga nih untuk mengatur sandaran belakang sini. Tinggal diatur aja. Mau agak belakang atau agak tegak boleh, tergantung kenyamanan teman-teman semuanya. Seperti itu. Oke, kita turun. Untuk kursi singlenya sendiri, angka diikuti dengan huruf A. Jadi kayak 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A, dan seterusnya. Itu yang single, yang berada di bagian sebelah kiri sini. Kalau yang double diikuti dengan huruf B dan C. Misalnya 2BC, 3BC, 4BC, 5BC, dan seterusnya. Kalau yang ganjil itu lantai bawah, kalau yang genap itu lantai atas. Seperti itu. Untuk nampak double seatnya seperti ini. Kesan dari saya saat pertama kali lihat, kursinya lebih lega. Apalagi teman-teman yang melakukan perjalanan ketika bawa anak bisa ditempatkan di tengah-tengah. Jadi bisa ibu, ayah, sama anak, satu orang. Tapi yang umurnya mungkin 7 tahun, 6 tahun ke bawah itu masih oke lah ya. Kalau di atas itu dari saya sih kurang nyaman. Mungkin bisa dibelikan kursi sendiri. Untuk fasilitasnya sama sih seperti yang kita lihat pada kursi single sleeper tadi. Baik itu kursinya, desainnya, kemudian ada bantal leher, tulisan SPS New Surabaya Indah. Ada layar AVOD, kemudian lover AC-nya ada bagian sebelah kiri dan juga bagian sebelah kanan. Ya, masing-masing penumpang lah ya. Ada USB charger juga untuk ngecas handphone teman-teman, baik yang Type-C dan juga Type-R. Ada lampu baca. Ada tirai juga bagian sebelah kanan sana dekat kaca agar tidak masuk silau ketika teman-teman lagi tidur. Kemudian di tengah sini ada tirainya juga. Kalau misalkan teman-teman pengen butuh privasi nih sama penumpang sebelah, bisa memanfaatkan tirai bagian tengah sini. Di bagian kiri ada tirainya juga ya. Depan sama belakang. Kalau tirainya tutup seperti ini, privasinya itu benar-benar dapat. Di bagian tengah sini juga ada lover AC 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 lover AC di bagian lorong demi memberikan ruangan yang tetap dingin. Tentunya menjadi kabar gembira bagi teman-teman yang menggunakan bis di Nusa Tenggara Barat, baik di rute Mataram menuju Dompu maupun Bima, ataupun dari Bima Dompu menuju Mataram. Kita coba bergeser ke belakang lagi. Di sini ada pintu tengah. Jadi kalau udah ditutup pintu tengahnya, ruangan ini bisa dimanfaatkan sebagai smoking area atau tempat ngerokok. Jadi kalau misalkan teman-teman pengen ngerokok selama perjalanan atau ketika bisnya sedang berjalan, bisa memanfaatkan ruangan ini sebagai smoking area. Hal yang begitu terasa ini karpetnya ya. Lembut gitu, empuk. Jadi ketika kita jalan lalu lalang di armada ini, itu kerasa banget nuansa kenyamanan atau kemewahan yang ditawarkan oleh armada ini. Oke, kita coba duduk di bagian belakang, tepatnya di deretan kedua, sebelah kanan, paling belakang. Di double seatnya. Seperti ini ya.
Nampak kaki kita masih ada space dengan tinggi 166, 165. Masih ada sisa di bagian depan kaki kita, jadi tidak mentok. Kesan dari saya cukup enak ya, biarpun belakang kayak gini terasa masih stabil. Ini bisnya sedang berjalan loh ya. Biasanya kalau kita naik bis reguler, duduk di kursi bagian belakang gini kerasa tuh lebih limbung, lebih kurang stabil. Tapi Armada Tronton ini biarpun belakang enak, malah lebih stabil ya, karena ditopang dengan 2 roda di bawah sini. Bagian depan enak, kemudian kursi tengah juga enak, kursi belakang juga enak. Tinggal teman-teman pilih saja sesuai kenyamanan. Nilai plusnya kalau kursi bagian belakang sini kita lebih mudah akses ke toiletnya. Tuh, toiletnya dekat. Gitu. Tentunya banyak ya teman-teman yang tanya terkait harganya. Untuk harganya sendiri, rute Mataram menuju Dompu maupun Bima, ataupun rute sebaliknya dari Bima Dompu menuju Mataram, seharga Rp400.000. Itu harga di hari biasa ya. Sedangkan harga ketika mudik itu naik Rp100.000, yaitu Rp500.000. Di sini ada pintu darurat, tepatnya deretan kedua dari belakang sebelah kanan. Kemudian di sini ada CCTV-nya juga nih. Jadi kalau misalkan teman-teman punya barang berharga ketika naik di atas bis ini, tidak perlu khawatir lagi, ada CCTV-nya. Yang perlu diperhatiin sama teman-teman ketika pengen ke toilet, mohon hati-hati ya, karena lantai ini agak naik dikit, takutnya jatuh dan lain sebagainya ya, hati-hati aja lah. Di belakang sini ada toilet sama mini pantry, dan antara toilet sama mini pantry dengan kabin penumpang itu dibuatkan sekat kaca kayak gini. Manfaatnya sih aroma toilet itu tidak langsung menyatu dengan kabin penumpang, jadi penumpang yang belakang tetap merasa nyaman. Kita coba buka ya. Oke, seperti ini dia. Sudah disediakan dispenser di bagian kiri sini. Kemudian ada tempat naruh-naruh saat kita seduh teh maupun kopi. Ada tempat buat taruh gelas, tempat untuk taruh kopi, teh, dan lain-lain. Sebelah kanan sudah disediakan toilet yang digunakan untuk buang air kecil saja ketika bisnya berjalan. Mati lampu kayaknya harus diatur di bagian depan sana di kabin pengemudi. Untuk aksesnya lumayan agak sempit sih dari saya di sini. Oh ya, ingat ya, toilet tadi digunakan untuk buang air kecil saja ketika bis berjalan. Kalau misalkan teman-teman pengen BAB atau buang air besar, bisa menghubungi kru yang bertugas biar dicarikan Alfamart atau tempat terdekat yang memungkinkan. Teman-teman bisa gunakan. Teman-teman bisa lihat sendiri, bisa nilai sendiri dari layar handphone teman-teman. Seperti ini kabin penumpang dari Tronton PO New Surabaya Indah yang pakai Mercedes-Benz O500 RSD 2445. Wah, udah pindah tempat duduk Pak Nurdin. Mantap. Ya, itu menikmati gimana rasanya jadi penumpang, tahu nyaman betul. Oke, benar. Jadi Pak Nurdin sedang menempati posisinya ketika jadi penumpang biasa. Tadi nyobain kursi yang single, sekarang nyobain kursi yang double. Gimana Pak Nurdin, nyaman? Nyaman sekali, Nyaman sangat sekali. luas sekali ini. Perbedaan luar biasa, beda sama yang lain-lain. Ini sangat lebar sekali. Oke, tuh. Memuaskan ini Pak. Terima kasih. Mantap. Tuh bisa dilihat ya kakinya Pak Nurdin ndak mentok ke depan. Kasih lebar dia Yeah. masih 2 jengkal lagi, 1 jengkal setengah ini. Oke. Masih ada space sekitar 1 jengkal lagi sama bagian depan. Nah, enaknya kursi depan ini, antara kabin pengemudi dengan kabin penumpang ada sekat kaca. Jadi pandangan ke depan itu lebih luas. Jadi enaklah buat menikmati
perjalanan. Kalau misalkan teman-teman pengen ya lihat view sepanjang perjalanan, bisa memilih kursi bagian depan sini. Mau yang bagian atas, oke. Mau yang bawah, oke juga. Sama ya, ada layar AVOD-nya juga. Bedanya layar AVOD-nya ini bisa disesuaikan sesuai dengan kenyamanan teman-teman semuanya. Cuman kalau yang belakang kan nempel seperti itu. Yang berbeda dengan sleeper suite family milik PO-PO lainnya itu di bagian depan sini. Informasi yang saya dapat sih ini merupakan request khusus atau permintaan khusus dari ownernya SPS New Surabaya Indah. Jadi kesan elegannya itu benar-benar terasa sih. Ada bagian sebelah kiri dan juga bagian sebelah kanan. Yowes, kita naik dulu. Untuk aksesnya kayak gini. Sekarang kita udah ada di kursi sleeper bagian paling depan di dek atas. Seperti ini untuk view ke depannya, cuman sayang banget ya karena malam, jadi view ke depan itu rada-rada kurang sih. Tapi kalau untuk perjalanan pagi, siang, sore, tentunya ini lebih asik gitu. Ya, ini tepat banget di atas kabin pengemudi. Sama seperti kursi sleeper bagian belakang yang sempat kita lihat sebelumnya, kita mendapatkan fasilitas personal seperti layar AVOD sebagai sarana hiburan. Cuman ini lebih bisa diatur ya sesuai dengan kondisi atau kebutuhan teman-teman semuanya. Baik bagian kiri dan juga bagian kanan. Ini ada cup holdernya juga untuk taruh minuman maupun makanan. Di atas ini ada lover AC 2. Ini ada lampu bacanya juga. Ada port USB yang Type-C dan juga Type-R. Ini ada seat beltnya juga, ada bantalan kecil tulisannya SPS New Surabaya Indah, ada CCTV-nya juga, mantap. Dari saya armadanya cukup oke. Wah nggak sabar nih ya, pengen ngikut line perdananya. Bagaimana sih sensasinya atau rasanya ketika melintasi daerah Sumbawa, Dompu, Bima dengan armada tronton yang memiliki panjang 13,5 meter ini. Tepat di pukul 21.38 WIB, sekarang kita telah tiba di pelabuhan Ketapang Banyuwangi untuk melakukan penyeberangan dari Pulau Jawa ini menuju Pulau Bali, tepatnya di pelabuhan Gilimanuk. Perjalanan sejauh ini dengan menggunakan armada terbaru PO New Surabaya Indah SPS yang menggunakan bodi SR3 XHD Prime dari karoseri Laksana yang ditopang dengan sasis premium tronton Mercy O500 RSD 2445. Cukup nyaman ya, tadi kita sempat review kursi-kursinya. Ketika duduk di kursinya, bagaimana kenyamanan saat bis ini mengelinding di aspal. Mantap sih dari saya. Ini ada 3 unit ya, 2 unit tronton Mercy O500 RSD 2445. Kemudian ini ada armada satunya lagi dengan julukannya Padis Suite Family yang menggunakan sasis Mercy OH1626. Kemarin ada masalah ya, kemudian dibawa ke karoseri 3 bulan atau 2 bulan udah kelar. Alhamdulillah kelar juga. Akhirnya kita bisa bawa pulang ke 3 unit ini menuju NTB. Masuk PO Juragan 99. Kalau nggak salah ini rutenya Malang menuju Denpasar. Mantap ya. Itu yang sleeper ya, tuh bisa dilihat kursi yang bertumpuk atas dan bawah. Mantap bang.
Pukul 22.15 WIB, kapal yang menemani penyeberangan kita dari Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi menuju Pelabuhan Gilimanuk, Bali mulai diberangkatkan. Untuk estimasi penyeberangan ini kurang lebih akan makan waktu sekitar 40 menit perjalanan. Nah, ini yang unik ya. Di atasnya itu ada tulisannya SPS, Sweet Class Padi Sejati Group. Sama unit yang sana juga ada tulisannya. Untuk suasana dan situasi di Pelabuhan Ketapang Banyuwangi seperti ini. Untuk akupansi kendaraan penumpang lumayan rame ya di jam-jam segini. Ini bisa dilihat, kemarin kita nyebrang dari Bali ke Banyuwangi tidak terlalu full, masih banyak yang kosong. Ini full ya, dari depan sampai belakang sana. Sekarang kita keluar dari lambung kapal, tiba di Pelabuhan Gilimanuk, Bali. Yang depan sana ada 2 unit, satu yang tronton sama satu yang 1626. Ini benar orang kaca film ini. Banyak yang Los. Mantap. Nih, supir Bali, guys. Sampai Bali kita nih. Ikan beli. Mantap. yang beri komak. Los. Jam 1:30, sekarang kita ada di negara, tepatnya di SPBU. Kita akan isi AdBlue karena di speedometernya ada notif kalau AdBlue-nya itu harus diisi. AdBlue sendiri merupakan zat adiktif yang digunakan untuk mengubah gas buang menjadi standar emisi Euro 5, ramah lingkungan sesuai dengan regulasi ataupun aturan pemerintah sekarang ini, di mana semua kendaraan niaga diesel harus berstandar emisi gas buang minimal Euro 4. Kebetulan yang Mercy 2445 ini standar emisinya Euro 5. Ini sedang dibuka ya. Untuk tempat AdBlue-nya sendiri seperti ini. Kayak gini, dekat sama sirkulasi udara regulatornya. Ini teman-teman sedang buka AdBlue-nya. Ini beli Daniel nih yang bukain. Yes. Bisa beli. Keras. Oh, licin. Berarti harus pakai cutter gitu ya. Licin dan keras. 04.10 waktu Indonesia bagian tengah, kita baru saja sahur. Tepatnya di SPBU Tabanan. Ini ya, baru selesai makan sahur, lagi isi bahan bakar.
Wes, kita langsung saja naik. Di pukul 06.04 sekarang kita telah tiba di Pelabuhan Padang Baik Bali. Ini armada kita persiapan atau mulai memasuki lambung kapal. Kebetulan ini masuk lambung kapalnya, bisnya harus mundur ya. Itu yang di belakang. Terus bang. Pukul 10.49 waktu Indonesia bagian tengah. Ini daratan Lombok sudah kelihatan dan bentar lagi kita bakalan sandar di Pelabuhan Lembar Lombok. Oke. Akhirnya kita nyampe di Pelabuhan Lembar Lombok juga. Ya, seperti ini ya situasi dan suasananya. Kita bakalan hunting-hunting di sini. Armadanya masih di dalam lambung kapal. Yang pertama kali keluar dari lambung kapal, Sweet Family New Surabaya Indah Sleeper dengan julukannya Padis warna biru tua. Selamat datang lagi di Lombok, guys. Setelah beberapa bulan di Semarang ya, unit yang ini. Kemudian disusul dengan unit tronton Legacy SR3X HD Prime Mercy 2445 dengan julukannya Rei Yito. Ini bisa dilihat mulai keluar dari lambung kapal, akhirnya tiba di Lombok juga nih. Pertama kali menginjak daerah Lombok, unit tronton, dan tentunya ini menjadi catatan baru yang akan melengkapi perjalanan perbisan di Indonesia. Akhirnya bis sepremium ini, bis secanggih ini, bis dengan bodi bongsornya bisa masuk di NTB juga. Ini untuk harganya sendiri, satu unit ini seharga 4.300.000.000. Gokil, mantap.
Kemudian disusul dengan julukannya Reijinho. Di balik setir kemudi ada Bang Oki, Legacy SR3 XHD Prime Mercy 2445. Unit kedua yang menginjaki rodanya di Nusa Tenggara Barat. Mantap. Sekarang kita baru saja keluar dari lambung kapal, tepatnya di Pelabuhan Lembar, Lombok ya. Akhirnya bis tronton menginjakan rodanya juga di Nusa Tenggara Barat. Itu yang depan sana, Reijito, dan ini Reijinho. Kiri aman. Ya, selamat datang di Lombok. Akhirnya tiba juga dari Semarang. Kemudian kita lewat Jember, stay di Banyuwangi buat bersih-bersih. Dari Banyuwangi lanjut lewat Bali dan tepat di hari Selasa pagi Bang ya? Menjelang siang. Menjelang siang, Selasa menjelang siang. Panas ini loh. Kita akhirnya tiba juga di Lombok, di tanah Lombok. Tempat bis ini beroperasi atau melayani rute reguler. Mantap, Bang Oki dari Semarang. Nggak ada yang ganti-ganti nih. Mantap memang Terus ini. kiri. Kalem. Ya, sekarang kita telah tiba di gudang depan Rumah Sakit Provinsi Nusa Tenggara Barat. Akhirnya unit ya, mantap. Siap, Bang. Akhirnya unit yang kita jemput dari Karoseri Laksana Ungaran Semarang, kita tiba juga di Mataram. Ya, seperti ini nampaknya ya, tronton. Ya, kalau untuk bagian interiornya, pengalaman berkendara, fasilitas, bagian eksterior dan lain-lain, kayaknya udah kita bahas ya. Ya, mungkin saya cukupkan dulu untuk video perjalanan kita kali ini. Terima kasih banyak pada teman-teman yang udah nonton sampai sekarang ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe, dan sampai jumpa next video guys.